Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya berharap teman-teman semua tetap sehat, berpikir positif, serta ceria ya. Meski cuaca pancaroba yang terus berubah-ubah, jangan pernah kalian berhenti untuk menggali ilmu setinggi-tingginya. Kenalin ya semua, nama saya Alfaiz Muhammad Isnianto yang akrab disapa Faiz. Saya akan memberikan teman-teman semua pemahaman mengenai GERD atau yang sering diartikan sebagai asam lambung. Tapi sebelum saya mulai jelasin ke teman-teman semua, saya punya jargon nih yang teman-teman harus ikutin. Kalau saya bilang salam sehat, teman semua itu harus ikut nyanyi sedikit sama saya ya. Dan kalian jawab, ayo hidup sehat. Oke, ayo kita mulai. Yuk kita mulai jargonnya teman-teman. Salam sehat, ayo hidup sehat. Sekali lagi ya. Salam sehat, ayo hidup sehat. Keren. Oke, back to the topic. Kalian tahu gak sih asam lambung itu apa? Pasti pernah dong ngerasain sakit di area perut kalian yang tiba-tiba kayak melilit dan pas kalian coba untuk rebahan tetap sama saja. Kita, remaja, pasti merasakan atau malah sering sekali merasakan yang namanya sakit di perut ini. Masalahnya, sakit perut yang kita alami itu bukanlah sakit perut dengan perasaan ingin BAB teman-teman, tetapi sangat-sangat berbeda dengan perasaan ingin BAB. Nah, teman-teman, itu tadi yang dinamakan sebagai asam lambung atau bahasa ilmiahnya disebut gastroesophageal reflux disease, disingkat GERD atau GERD. Oh iya, penyakit asam lambung ini termasuk dalam jajaran 10 penyakit dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan loh teman-teman. Kenapa sih kita itu harus mengetahui apa itu asam lambung atau GERD ini? Hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat yang menderita jenis penyakit ini yang mirisnya lagi didominasi oleh anak-anak muda yang seharusnya itu bisa lebih waspada terhadap segala macam jenis penyakit. Anak muda itu, teman-teman, umumnya masih memiliki hak-hak istimewa untuk mengonsumsi segala macam jenis makanan dan juga minuman kan? Dengan mudahnya, mereka itu mengonsumsi makanan dengan kadar asin dan pedas, serta minuman yang manis dan berkarbonasi yang berlebihan seperti seblak, gorengan, soda, alkohol, kopi, dan lain-lain. Makanan dan minuman yang saya sebut barusan sangat enak bukan? Tapi, apakah akibat dari mengonsumsi secara terus-menerus juga enak? Tentu tidak teman-teman. Untuk itu, dari review barusan, saya akan menerangkan apa itu asam lambung, dan saya akan menyertakan media untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam memahami terkait proses munculnya asam lambung atau GERD ini. Oke, berdasarkan gambar yang saya tunjukkan ini, teman-teman bisa lihat ada dua gambar lambung antara perbedaan kondisi lambung normal dengan lambung yang terkena GERD. Pertama, kita lihat dulu lambung normal. Lambung normal di sini bisa dilihat bahwa sphincter esofagusnya itu katupnya tertutup. Saat makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan, esofagus ini akan terbuka untuk mengantarkan makanan ke lambung. Setelah masuk, esofagus ini akan menutup rapat untuk mencegah asam lambung itu naik ke kerongkongan lagi teman-teman. Maka dari itu, dengan menutupnya esofagus ini, GERD tidak terjadi dan enzim pencernaan mencerna makanan langsung di lambung. Untuk yang kedua, merupakan lambung yang terkena kondisi GERD atau asam lambung ya. Nah, berdasarkan gambar, lambung yang terkena GERD ini adalah kebalikan dari kondisi normalnya, yang dimana sphincter esofagusnya itu katupnya justru terbuka sehingga makanan yang dibawa ke lambung itu naik lagi ke kerongkongan. Hal ini dikarenakan esofagus itu sedang dalam kondisi melemah atau tidak menutup secara sempurna, dan juga iritasi dan peradangan di kerongkongan tidak akan terhindarkan teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengerti bagaimana asam lambung itu bisa terjadi, apa teman-teman tahu gejala serta faktor risiko yang diakibatkan dari asam lambung ini? Saya juga akan menerangkan hal-hal tersebut, karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman agar semakin waspada terhadap konsumsi yang teman-teman makan atau minum agar tidak terjadi asam lambung ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gejalanya nih. Umumnya, gejala asam lambung itu ada banyak loh teman-teman, dan seram-seram semuanya.
Saat asam lambung itu terjadi, bisa terasa mulas, heartburn atau nyeri ulu hati, sensasi panas di dada, kesulitan untuk menelan sesuatu, batuk yang kering terasanya, rasa asam di mulut, dan masih banyak lagi loh gejala dari asam lambung ini. Setelah gejala, tentulah lanjut ke faktor risiko agar semakin waspada lagi ya terhadap asam lambung ini. Faktor risiko yang mendominasi penderita asam lambung itu dapat berupa obesitas, kurangnya olahraga, kebiasaan merokok dari pagi, siang, sore, hingga malam 1 hari penuh, mengonsumsi minuman beralkohol, makan makanan tertentu, misalnya seperti makanan ekstra pedas, berlemak, dan asam yang berlebihan. Lalu dilanjutkan dengan kehamilan, serta hiatus dari hernia. Nah, keseluruhan hal-hal tersebut memang enak dirasakan dalam jangka pendek. Akan tetapi, akibat jangka panjang dari hal-hal tersebut tentu akan membuat Anda tersiksa ketika sudah menginjak usia dewasa hingga lansia kelak, teman-teman. Maka dari itu, berusahalah untuk lebih waspada serta mulai mengurangi adiksi mengonsumsi jenis makanan dan minuman yang berisiko memunculkan asam lambung atau GERD ini. Karena alasannya ada sendiri, teman-teman. Jika teman-teman tua di rumah sakit tentu tidak mau kan? Teman-teman tahu gak? Kalau faktor mental juga bisa menjadi pemicu munculnya asam lambung loh. Iya, stres juga bisa berpengaruh memunculkan asam lambung loh. Hal ini dikarenakan karena kamu ketika mengalami stres ini dapat memicu perubahan pada otak kita yang bisa memicu rasa sakit, kemudian membuat orang tersebut secara fisik lebih sensitif terhadap sedikit peningkatan kadar asamnya. Selain itu, stres itu juga dapat menguras produksi zat yang disebut sebagai prostaglandin yang biasanya melindungi perut dari efek asam yang berlebihan. Terdapat sebuah penelitian nih yang menunjukkan bahwa stres itu merupakan faktor yang terbesar dan yang terburuk yang menyebabkan gejala asam lambung atau GERD ini. Bahkan teman-teman, data itu menunjukkan yakni hampir 50% gejala yang dialami akibat stres. Orang dengan rasa cemas yang tinggi sangat berisiko terkena hingga 2-4 kali asam lambung dari GERD atau GERD ini. Selain itu, stres itu juga dapat memicu otak seseorang menginginkan sesuatu yang membuat nyaman. Salah satunya itu dengan makan makanan yang enak meski sekalipun itu tidak sehat, teman-teman. Sehingga stres itu memicu pola konsumsi seseorang dan juga menjadi pemicunya asam lambung atau GERD ini. Nah, kalau tadi kita sudah memahami apa itu asam lambung, bagaimana asam lambung itu bisa terjadi, apa saja gejala dan faktornya, tidak afdol kan kalau kita tidak disertai dengan cara pencegahan untuk mengatasi penyakit asam lambung atau GERD ini. Mau itu saat sedang terkena penyakit atau sebelum terkena penyakit, teman-teman harus mengambil tindakan preventif ya. Nah, beginilah cara-cara mencegah asam lambung agar tidak terjadi pada tubuh kita. Ayo, yang pertama, kurangilah mengonsumsi makanan dengan tingkat asin tinggi, pedas, dan juga asam. Yang kedua, kurangi juga mengonsumsi minuman bersoda, beralkohol, serta berkafein tinggi seperti teh dan kopi. Yang ketiga, mulailah mengurangi merokok dan diusahakan untuk berhenti, khususnya untuk para laki-laki. Karena rokok bukan hanya berbahaya sebagai pemicu asam lambung, namun juga banyak penyakit lain yang disebabkan oleh rokok seperti penyakit paru, stroke, jantung, dan lain-lain, teman-teman. Keempat, buatlah jam makan atau pola makan yang teratur disertai makan makanan yang sehat dan penuh gizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang kaya serat dan protein, dan lain sebagainya. Yang kelima, hindarilah makan makanan camilan di malam hari sebelum tidur. Yang keenam, perhatikan cara kalian mengonsumsi makanan dengan makan secara perlahan. Makan secara perlahan juga baik untuk proses pencernaan, teman-teman, karena dapat membantu lambung untuk tidak bekerja secara berlebihan dalam mencerna makanan, apalagi jika makanan tersebut bertekstur sangat-sangat keras. Dan yang berikut, yang ketujuh, hindari kebiasaan berbaring setelah makan, karena hal tersebut dapat menyebabkan makanan naik lagi ke kerongkongan sehingga memunculkan asam lambung, teman-teman. Yang kedelapan, hindarilah mengenakan pakaian ketat, karena hal tersebut dapat menekan katup kerongkongan bagian bawah sehingga proses pencernaan itu tidak berjalan secara sempurna. Dan untuk yang terakhir, yang ke-9, hindarilah stres dengan cara melakukan aktivitas yang disukai serta tidak membuat tubuh teman-teman itu lelah.
Nah, itu dia teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengatasi atau bahkan menghindari penyakit asam lambung atau GERD ini. Teman-teman itu dapat mengatasinya sendiri tanpa dibantu oleh ahli atau diharuskan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Akan tetapi, perlu digarisbawahi kalau asam lambung meski tidak mengancam nyawa, namun jangka panjang dari penyakit ini bisa sangat berbahaya sekali untuk teman-teman sekalian. Jika terjadi, akan dilakukan pembedahan dan operasi khusus agar asam lambung ini bisa hilang. Tentu sangat menyeramkan sekali, bukan? Kalau teman-teman sudah paham, saya harap agar kita semua terhindar dari segala macam jenis penyakit, meskipun penyakit itu efeknya kecil, sebisa mungkin kita hindari ya teman-teman, karena sesungguhnya usaha untuk tetap sehat itu lebih sulit dibandingkan cara untuk sakit. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pemahaman terkait istilah asam lambung atau GERD ini. Semoga saja saya berharap bisa menambah ilmu baru ke teman-teman semuanya dan semakin waspada lagi terhadap segala macam jenis penyakit ya. Saya Alves Muhammad Isnianianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.